Kota Serang, ibu kota dari Provinsi Banten, adalah kota yang syarat dengan sejarah dan budaya. Meskipun Serang memiliki banyak potensi, kota ini masih bergelut dengan berbagai masalah. Infrastruktur yang perlu diperbarui, tingkat pengangguran yang masih tinggi, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan beberapa isu utama yang harus dihadapi. Di tengah segala tantangan ini, masyarakat Serang berharap akan datangnya pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata dan positif. Ahmad Herwandi, seorang tokoh muda yang energik dan penuh visi, mencalonkan diri sebagai wali kota Serang. Berbekal pengalaman sebagai aktivis sosial, Herwandi dikenal sebagai sosok yang inovatif dan dekat dengan masyarakat. Ia berkomitmen untuk membawa perubahan di Serang dan menjadikan Serang sebagai kota yang modern dan berkelanjutan, namun tetap tidak lupa menjaga warisan budayanya. Nama Ahmad Herwandi, tapi biasa dipanggil Andy sih sama kawan-kawan mahasiswa, temen nongkrong sama mahasiswa. Kalau pencalonan ini kan memang belum ada pasangan calon, masih dinamis, bisa jadi calon wali kota, bisa jadi wakil, tergantung komunikasi politik yang sedang dibangun. Kalau rekam jejaknya, saya sih sebetulnya kuliahnya nggak di Serang, saya kuliah di Lombok. Jadi saya SD di Serang, lahir di Serang, kemudian menjelang lulus SD itu karena bapak saya meninggal. Nah begitu meninggal, saya karena pengen melanjutkan SMP, ya terpaksa keluar Serang karena ibu saya cuma seorang ibu rumah tangga. Karena saya ikut sama saudara sekolah di Depok. Depok SMP, kemudian balik dari Depok itu SMA, balik lagi ke Serang, ke SMA Bina Taruna. Untuk membiayai saya sekolah itu saya sambil jadi naik angkot dulu. Jadi naik angkot, kemudian lulus SMA. Saya sempat ikut di gerakan Mega Bintang pada saat itu. Jadi karena memang saya pernah baca ada buku keluarga catatan dari bapak saya. Ternyata bapak saya ini sempat menjadi salah satu korban salah tangkap, begitu. Salah tangkap selama 1 minggu ditahan oleh polisi karena kasus pencurian. Tapi ternyata akhirnya bisa terbuktikan karena si anak yang jadi korban pencurian ini kecelakaan dan ternyata yang nyuri anaknya buat beli motor. Dari situ kemudian saya bilang ini kan negara kayaknya nggak adil. Dari situ kemudian saya mulai tertarik nih, karena pagi mendengar terkait dengan Orde Baru, pemerintahan Soeharto yang cukup diktator apa segala macam. Iya, ASIK itu menjadi visi saya, jadi menuju kota Serang ASIK tahun 2028. Jadi ASIK itu singkatan dari aman, sejahtera, inklusif, dan kolaboratif. Ya ini sebetulnya kan dilihat dari visi saya itu keluar karena masalah-masalah yang ada di kota Serang. Makanya kenapa kemudian saya membuat visi itu ASIK gitu. Jadi masalah keamanan yang memang kan kita tahu tindak kekerasan di kota Serang masih cukup tinggi, terutama untuk kaum perempuan. Yang kemarin lagi marak katanya terjadi begal payudara. Jadi saya kemarin udah di 3 kali pertemuan dengan Genji, itu ternyata memang itu benar terjadi. Jadi kita pertemuan dengan teman-teman yang sekarang kelas 3 mau lulus dan ada yang baru lulus sudah mulai kuliah, gitu kan. Ternyata tingkat kejahatan di kota Serang masih cukup tinggi. Ini yang kenapa saya bilang ingin membangun kota Serang aman, gitu kan. Tawuran, gitu kan. Kita lihat itu kalau kata orang-orang kan tuh geng motor itu kan udah marak banget. Kemudian tindak kekerasan seksual, kesemen itu kan beberapa kali itu terjadi hal-hal kayak gitu. Kemudian kasus pencurian, ya saya sih memandang bahwa karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih diperlukan. Kan kalau masyarakat sejahtera itu, kejahatan itu kan akan semakin berkurang, karena itu yang dibilang kata kekufuran, kemiskinan itu mendekati kekufuran itu. Jadi yang namanya miskin ya pasti tingkat kejahatan akan tinggi. Makanya saya bilang ingin membangun kota Serang aman, kemudian sejahtera. Ya penopang kita itu kota Serang ini dari perdagangan dan jasa dan perdagangan. Nah, itu yang saya bilang ingin bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
kita bisa lihat bagaimana UMKM di Kota Serang ini cukup tinggi. Nah, ini yang saya mencoba fasilitasi, baik itu dari bantuan modal, kemudian menyiapkan tempat khusus gitu kan UMKM, karena saya pusat UMKM dan pariwisata akan saya bangun. Kemudian bagaimana mendorong UMKM di Kota Serang untuk go global, go internasional. Karena kayak misalkan clothing itu ada salah satu brand lokal di Kota Serang itu sudah cukup ini. Ambil contoh kayak Gojal namanya. Gojal itu brand lokal yang sebetulnya harusnya bisa didorong oleh pemerintah Kota Serang untuk go internasional. Sama seperti kita ini punya produk misalkan unggulan di makanan sate bandeng gitu kan. Sate bandeng, kenapa kemudian kita nggak kemudian mendorong UMKM ini untuk coba menjadi UMKM yang naik kelas gitu loh, yang bisa go global segala macam. Nah, saya mau menyiapkan tempat pusat UMKM sekaligus juga memberikan bantuan modal. Kedepannya saya akan membangun BPR yang memang akan berkonsentrasi pembinaannya ke penyaluran kredit ke UMKM. Juga ada program terkait angkutan gratis untuk pelajar. Nah, ini juga untuk bagaimana orang tua bisa aman melepas anaknya ke sekolah, juga paling tidak mengurangi biaya orang tua untuk biaya transportasi anaknya untuk sekolah. Nah, jadi itu untuk sejarah inklusif ini saya ingin melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Kota Serang terlibat secara aktif partisipasinya dalam penentuan kebijakan. Jadi mereka bukan hanya dijadikan objek kebijakan pemerintah daerah, tapi juga mereka harus diajak bersama-sama menyusun kebijakan pembangunannya seperti apa. Kemudian mereka juga harus bisa mengawasi kebijakan itu secara bersama-sama, sehingga apa yang sudah dirumuskan bersama ini sesuai dengan real, nggak keluar kemana-mana. Iya, ketidakpastian ekonomi ini kan memang kita bisa lihat di Kota Serang ini memang ekonominya bergerak ini rata-rata dari sektor non formal ya, bukan sektor formal, dari informal. UMKM di Kota Serang ini cukup banyak. Saya belum tahu pasti datanya berapa, cuman sampai dengan di perkampungan, di komplek-komplek itu pasti ada warungan. Dan kita harus ingat bahwa kenapa sih Indonesia beberapa kali terjadi krisis 97, 2008, dan 2008 itu krisis kredit macet di Amerika, itu kan dolar cukup tinggi. Tapi Indonesia masih aman-aman aja. Karena memang penopang ekonomi terbesar di Indonesia sebetulnya UMKM, apalagi Kota Serang UMKM. Karena uang berputar gitu di UMKM itu, orang masih bisa makan. Orang masih bisa makan di situ, jadi berputar di masyarakat itu uang. Nah, ini yang saya bilang, saya akan memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM. Dari mulai modal, kepastiannya, nggak sembarangan main gusur gitu kan. Ini kan masalah kepastian hukum buat masyarakat Kota Serang yang memang banyak bergerak di UMKM. Kan bahasa penggusuran dengan relokasi kan sebetulnya beda. Pemerintahnya selalu bilang kita ingin merelokasi gitu. Kan pengertian relokasi itu memindahkan pedagang dari tempat A ke tempat B. Di tempat B ini memang sudah layak, sudah ditata, sudah memang orang dipindahkan, ini pedagang dipindahkan ke sini ya ada pembelinya. Gitu, ini main pindahin aja. Kan makanya berapa tuh kejadian dari Taman Sari pindah ke Pandian, pindah Pasar Lama, balik lagi Taman Sari, pindah ini karena nggak layak. Gitu loh. Bahkan kita tahu misalkan di Perdanya misalkan kayak Kepandian itu masih jadi terminal, statusnya terminal, bukan pasar. Loh, pemerintah daerah menetapkan itu menjadi terminal, tapi pemerintah daerah juga yang melanggar gitu loh. Gitu kan. Kayak Taman Sari tiba-tiba jadi ruang terbuka hijau. Padahal di Perda Penyelenggaraan Pariwisata yang namanya Taman Sari itu sebagai wilayah pusat wisata kuliner. Tiba-tiba dirubah jadi ruang terbuka hijau, digusur dari Taman Sari pindah ke ada Pasar Lama, Pandian, dan balik lagi. Nah ini loh, kan misalnya kita lihat Ramayana, Saktirtayasa, kemudian Pasar Lama, Ponorogo ini ditetapkan sebagai kawasan pedagang kaki lima. Tiba-tiba Pasar Lama berubah status ingin dijadikan kawasan wisata kuliner. Perbaiki dulu dong regulasinya, biar pasti. Kemudian kalau mau dijadikan tempat wisata, kemarin saya dengar kan
tiba-tiba dipaksa perbaiki jalan, drainasenya nggak diperbaiki, begitu hujan tetap ngecembang bahasa orang Serang ya kan, ada genangan segala macam. Kan makanya saya bilang ketika pemerintah daerah menetapkan satu daerah gitu kan kawasan, ya ini disiapkan dulu infrastrukturnya, fasilitasnya, sehingga bahasa relokasi itu jelas gitu. Kalau saya sekarang ini lagi roadshow Jalin Asmara, Jalin Asmara. Jadi saya lagi keliling ketemu sama Genji gitu. Karena kan lebih dari 50% itu milenial dan Genji pemilik di Petasan. Saya makanya selalu bilang ke mereka, kalian sebetulnya pemilik sah karena lebih dari 50% suara itu milenial dan Genji. Nah saya udah Rabu nanti kecamatan Tak-Takan, jadi per kecamatan saya kumpul dengan Genji itu yang kelas 3 mau lulus, sama ada yang baru lulus gitu, yang baru lulus tahun kemarin. Nah itu yang kemudian lagi saya kumpul di roadshow, karena saya mau melibatkan mereka secara aktif, karena kan anak-anak Genji ini kadang konyol gitu, tapi idenya sebetulnya kreatif gitu, untuk bagaimana, misalnya kayak kemarin, wah ini di kota Sempak, saya ini kan seneng nongkrong katanya, nggak ada tempat balapan, nggak daripada balapan liar, saya juga kan keselamatannya. Saya bilang, iya harusnya kota saya menyiapkan tempat itu, sehingga ada standar keselamatannya apa segala macam gitu.